Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Bese Anissa dengan NIM L1A119064 dari kelas R002, Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Pengolahan Daerah Aliran Sungai atau DAS, di mana kami diminta untuk mencari suatu informasi mengenai kasus dari suatu DAS. Oleh karena itu, kelompok kami memilih DAS Merangin Tembesi yang merupakan subdas Batanghari. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama adalah Ayub Santoso, yang kedua saya sendiri Bese Anissa, yang ketiga Nelly Andriani, yang keempat ada Ricky Ramadan, yang kelima ada Charlie Febrianti, yang keenam ada Vina Astriani, dan yang terakhir ada Wandes Hardiman. Baiklah, kita masuk ke pembahasan mengenai fenomena di DAS Merangin Tembesi yang merupakan subdas Batanghari. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa DAS Batanghari ini merupakan salah satu DAS yang ada di Indonesia. Nah, DAS Batanghari ini terdiri dari 5 subdas besar, yaitu Batanghari Hulu, DAS Batang Tabir, DAS Batang Tebo, DAS Merangin Tembesi, dan juga DAS Batanghari Hilir. Berdasarkan data dari BPDAS atau Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai pada tahun 2013, menyebutkan bahwa wilayah-wilayah DAS Batanghari menjadi daerah yang rawan terhadap banjir, termasuk subdas Merangin Tembesi. Nah, adapun daerah atau kabupaten yang rawan terhadap banjir yang dilewati oleh subdas Merangin Tembesi ini adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kota Sungai Benue, Kabupaten Merangin, dan juga Kabupaten Batanghari. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai subdas Merangin Tembesi ini. Nah, subdas Merangin Tembesi ini berada di Provinsi Jambi dan tersebar di beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, dan juga Kabupaten Kerinci. Nah, adapun luas dari wilayah subdas Merangin Tembesi ini adalah seluas 1.325.000 hektar atau sebesar 24,52% dari luas total DAS Batanghari. Dan juga subdas Merangin Tembesi ini merupakan salah satu subdas yang terluas di antara subdas Batanghari yang lain. Nah, DAS Batanghari ini terletak di bagian hulu dan sebagai daerah tangkapan air. Berikut ini merupakan peta dari subdas Merangin Tembesi. Seperti yang terlihat pada gambar peta subdas Merangin Tembesi tadi, terlihat bahwa subdas Merangin Tembesi ini berada di bagian selatan dari DAS Batanghari, mempunyai bentuk memanjang seperti bulu burung. Anak-anak sungai berada di kiri dan kanan yang mengalir ke sungai utama yang berada di bagian tengahnya. Karakteristik morfometri subdas seperti ini mempunyai frekuensi debit banjir yang sangat kecil, tetapi sebaliknya jika terjadi banjir maka akan berlangsung agak lama. Nah, pada subdas Merangin Tembesi ini banyak sekali terjadi alih fungsi lahan, di mana dengan terjadinya alih fungsi lahan ini mengakibatkan adanya perubahan limpasan permukaan atau overland flow dan fluktuasi aliran sungai. Nah, limpasan permukaan ini adalah aliran air yang mengalir di atas permukaan tanah, karena penuhnya kapasitas infiltrasi tanah sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Atau limpasan permukaan ini terjadi akibat meluapnya air sungai yang disebabkan rusaknya buffer zone atau daerah penyangga DAS pada kawasan tersebut. Nah, berikut ini merupakan tabel alih fungsi lahan pada subdas Merangin Tembesi.
pada tahun 2009 hingga 2018. Dari tabel tersebut terlihat jelas bahwa terjadi perubahan penggunaan lahan yang signifikan dari Subdas Merangin Tembesi pada tahun 2009 hingga tahun 2018, di mana luas hutan berkurang sedangkan untuk penggunaan lahan seperti perkebunan, pemukiman, dan sawah itu bertambah. Dan pada tabel tersebut dilihat bahwa luasan hutan pada tahun 2009 itu sebesar 559.447 hektar dan pada tahun 2018 berkurang menjadi 360.515 hektar, yang artinya kita telah kehilangan luasan hutan dari tahun 2009 hingga 2018 itu sebesar 198.932 hektar. Selain terjadi alih fungsi lahan pada bidang perkebunan, permukiman, dan sawah, pada Subdas Merangin Tembesi ini juga terjadi alih fungsi lahan pada bidang pertambangan, di mana terdapat 116 izin usaha pertambangan di Subdas Merangin Tembesi dengan luasan sebesar 362.672 hektar yang terdiri dari pertambangan batu bara, pertambangan emas, serta pertambangan biji besi. Nah, dari data-data alih fungsi lahan yang saya sebutkan tadi, dapat diketahui bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan. Yang pertama adalah faktor kependudukan, di mana yang kita ketahui bahwa seiring berjalannya waktu, maka jumlah penduduk itu juga akan bertambah, sehingga penduduk akan membutuhkan lahan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah faktor kebutuhan lahan untuk kegiatan non-pertanian. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Nah, dengan bertambahnya lahan terbangun, maka akan mengakibatkan areal resapan air itu menjadi semakin sedikit atau menyempit. Akibatnya terjadilah limpasan permukaan, atau dengan menyempitnya areal resapan air, maka saat terjadi hujan, karena vegetasi sudah berkurang, maka air tidak ada penahannya lagi, dan juga air tidak dapat meresap ke dalam tanah sehingga mengakibatkan terjadilah banjir. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dari video ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini hingga akhir. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.